Nah, bagaimana nakama? Sudah pada melihat chapter One Piece terbaru? Kejutan yang sangat luar biasa diberikan Oda Sensei kepada para fan One Piece di chapter ini. Oke, mari kita bahas bersama chapter One Piece 981. Nah, pada chapter One Piece 981 diawali dengan cover warna edisi majalah Jumps. Di situ diperlihatkan Luffy berpakaian kimono dengan memegang sebuah pedang dan wagasa atau payung tradisional khas Jepang yang bergambarkan naga. Selain cover majalah Jump, ada juga cover warna yang diisi oleh Sanji yang sedang menjadi DJ. Semua kru bajak laut topi jerami tampak menikmati alunan musik EDM yang dimainkan oleh Sanji. Namun Zoro lebih memilih tidur. Next, masuk ke awal chapter. Chapter 981 yang berjudul Pertempuran ini diawali dengan panel di mana Kid benar-benar menghajar Apo. Apo yang terluka cukup parah oleh serangan Kid tampaknya masih bisa bangkit dan membalas Kid dengan kemampuan serangan buah iblisnya. Di panel ini juga diperlihatkan kemunculan salah satu anggota Numbers, yaitu Hacha. Hacha yang mengetahui bahwa Kid ada di Onigashima mulai menyerang secara membabi buta. Hacha mengatakan bahwa Kid adalah mangsaku. Di sini Luffy yang melihat Kid sedang diserang memerintahkan agar Kid mundur, seolah-olah Luffy menyalahkan Kid bahwa semua kekacauan ini gara-gara Kid. Namun Kid mengelaknya dan menyalahkan Luffy balik. Luffy dan Kid pun saling berdebat dan ditengahi oleh Zoro. Nah, di tengah perdebatan antara Luffy dan Kid, Apo mencoba menyerang mereka. Namun berkat killer yang menyuruh menutup telinga, serangan Apo pun tidak mengenai mereka. Di sini pun tampaknya kita sudah bisa melihat kelemahan dari buah iblis yang dimiliki oleh Apo. Di chapter ini juga akhirnya terungkap bagaimana killer bisa memakan buah iblis Smile. Ya, killer berkorban demi kaptennya agar kaptennya bisa selamat dan dipaksa untuk memakan buah iblis Smile oleh Orochi. Di salah satu akhir panel ini, salah satu anggota dari Tobiropo yaitu Wushu masih mencoba mencari keberadaan Yamato. Dan di sini juga terungkap jika Wushu ingin mencoba membunuh seseorang anggota dari Tobiropo. Nah, berganti panel, ada hal menarik ketika Kinemon dan para samurai menyusup melewati sebuah bangunan dengan jembatan di atas air. Karena tampak sepi, Kinemon dan para penyusup memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah perjalanannya, Kinemon mendengar masih ada seseorang di dalam rumah. Dan jreng-jreng wajah polos dari Big Mom pun terlihat ketika Big Mom telah membuka jendela. Kinemon yang akan menyadari hal tersebut memutuskan untuk melompat ke dalam air dan meninggalkan Chopper yang masih berada di dalam tank. Bangsat emang si Kinemon ini. Sontak Chopper pun langsung bertatap muka dengan Big Mom. Dalam hati Chopper mungkin berkata, kayaknya gue bakal jadi rusa panggang. Di akhir panel chapter ini memperlihatkan suasana gerbang masuk negeri Wano. Grup bajak laut Big Mom tampaknya sedang berusaha melewati air terjun untuk memasuki negeri Wano. Lalu di panel ini juga kita diperlihatkan bahwa Pero-Pero masih sangat kesal apa yang telah dilakukan oleh King sebelumnya dan tampak ingin membalas dendam. Pero-Pero pun juga tampaknya kecewa dengan keputusan Big Mom untuk beraliansi dengan Kaido yang tidak dianggap terlalu penting oleh mereka. Karena tujuan mereka hanya ingin memenggal kepala Luffy yang sebelumnya telah mengacau di Whole Cake Island. Setelah berjuang mati-matian melewati air terjun dan telah sampai di puncak, Pero-Pero melihat sosok yang sedang terbang di atas langit. Dia menganggap bahwa itu adalah King. Namun setelah sosok itu semakin dekat, ternyata dia bukan King. Dia adalah Marco the Phoenix. Anggota bajak laut Big Mom pun disambut hangat oleh Marco setelah mereka sampai di puncak air terjun. Ya, sambutan hangat tersebut membuat kru bajak laut Big Mom terjatuh lagi ke dasar air terjun. Bak sebuah dejavu, apa yang telah dilakukan oleh King sebelumnya kepada kru bajak laut Big Mom kini telah terulang kembali. Namun sosok King digantikan oleh Marco. Dan ini pun menjadi penutup chapter 981. Oh iya, Nekomamushi dan Izo tampaknya menikmati pertunjukan apa yang telah dilakukan oleh Marco. Nah, mungkin ini saja review singkat dari Mimin. And sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.